Shalom. Shalom, adik-adik yang di rumah. Halo Kak Claudia, Shalom. Kak Dreda. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi untuk bersama-sama ikut ibadah sekolah minggu. Bener banget, Bu. Iya, nah adik-adik, berkat Tuhan itu banyak sekali untuk kita. Ya Kak ya? Iya, Seperti ini Bu Mika nih sekarang rasanya udah kenyang karena tadi udah sarapan. Malam itu berkat Tuhan, ya Kak Clau? Kak Claudia apa nih berkatnya kira-kira? Matahari yang hari ini cerah, Bu. Nah, itu sinar matahari untuk kita. Udara. Udara yang segar. Adik-adik tahu nggak? Tidak semua negara itu bisa mendapat sinar matahari seperti di negara kita loh. Nah, kita bersyukur pada Tuhan ya. Udara yang segar yang kita peroleh secara gratis ini, ya kita juga bersyukur karena itu adalah berkat Tuhan. Adik-adik pasti tahu dong berkat-berkat yang lain untuk kita yang banyak sekali. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati ya Kak. Yuk adik-adik kita nyanyikan bersama Aku Diberkati. Yuk, adik-adik di rumah juga boleh bangkit berdiri. Iya. Boleh duduk lagi. Bu Mika, Kak Dreda, sebentar kita mau berdoa. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau lipatkan tangan kita. Kita mau tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus. Mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul untuk bersekolah minggu bersama. Kiranya Tuhan boleh berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk Bu Nuki Tuhan yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah Bu Mika, Ya. tadi kan kita udah menyebutkan nih apa saja sih berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan kepada kita, kepada adik-adik juga nih yang di rumah setiap harinya, dari kita bangun tidur, kita sampai mau tidur, dari pagi hari sampai malam hari, ternyata tuh berkat Tuhan banyak banget dan enggak terhingga ya Bu. Iya betul. Terus mengalir di kehidupan kita seperti sungai. Yuk adik-adik yang di rumah kita mau pujikan kasihnya seperti sungai. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini?
Sudah, Alkitabnya sudah disiapkan. Kita hari ini akan membaca dari kitab Yunus. Pernah dengar tentang cerita Nabi Yunus yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe untuk mengingatkan orang-orang Niniwe supaya bertobat. Apa yang dilakukan oleh Yunus? Apakah dia langsung pergi? Ternyata enggak. Yang dia lakukan adalah melarikan diri. Waktu dia melarikan diri, dia akhirnya ditelan oleh ikan selama berapa hari? 3 hari. Nah, hari ini kita nggak akan mendengarkan cerita Yunus yang di perut ikan ya. Kita akan mendengarkan setelah Yunus keluar dari perut ikan, apa yang terjadi. Kita akan buka dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Ayo, kitab Yunus di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul, di Perjanjian Lama. Letaknya di mana? Setelah kitab Obadya, sebelum kitab Mika. Sudah ketemu? Kita akan baca ya. Sudah siap ya? Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikan kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ya, jadi setelah Yunus keluar dari perut ikan, Tuhan sekali lagi bilang ke Yunus, ayo Yunus, kamu pergi lagi ke Niniwe. Kira-kira kenapa ya Allah sampai nyuruh Yunus untuk kedua kalinya? Kira-kira kalau adik-adik misalnya disuruh sama mama atau papa, Dek tolong ambilkan kacamata papa. Oh males deh. Papa kadang-kadang, ya sudahlah, kalau adik males, papa juga males beliin mainan nanti. Terus gak jadi dibeliin mainan. Tapi Tuhan enggak. Tuhan kembali lagi mengatakan kepada Yunus, ayo Yunus, pergi ke Niniwe. Kenapa ya? Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang di Niniwe. Meskipun mereka jahat, mereka sukanya bohong, mereka gampang marah-marah. Kalau sudah marah-marah, aku marah sama kamu, pukul. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang
Niniwe. Kalau mereka suka dengan segala sesuatu milik temannya, aku mau pensil itu, rampas aja. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Tapi Tuhan masih sayang sama orang-orang Niniwe, sehingga Dia mengirimkan Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, memperingatkan mereka supaya tidak lagi berbuat jahat. Lalu bagaimana respon orang Niniwe waktu diberitahu oleh Yunus yang datang 40 hari lagi akan ada penghukuman dari Tuhan? Apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe? Orang-orang Niniwe itu hebat, adik-adik. Diberitahu oleh Yunus seperti itu, mereka langsung menyesal. Waduh, kalau aku tetap berbuat dosa, nanti aku akan dihukum oleh Tuhan. Bukan hanya aku sendiri, bangsaku juga akan dihukum oleh Tuhan. Dan akhirnya mereka memutuskan, aku akan berbalik. Aku akan bertobat. Ya, kalau adik-adik tahu arti kata bertobat itu berbalik. Berbalik itu gimana sih? Misalnya seperti ini, kita mau maju ke arah sana. Kita melakukan hal yang jahat. Lalu waktu kita bertobat, aku nggak melakukan hal yang jahat lagi. Aku berbalik. Ya, nggak ngarah ke sana lagi. Aku majunya ke sini. Itu namanya berbalik. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Kalau dulunya mereka suka bohongin teman, tipu-tipu. Tak tipu supaya dia nanti jatuh di sana ada lubang toh. Tak bilang aja, oh enggak apa-apa kok, jalannya rata. Tapi padahal ada lubang. Tak tipu dia, biar dia cilaka. Oh, nakal ya adik-adik. Tapi setelah Yunus datang, itu tidak dilakukan lagi. Itu berhenti untuk dilakukan. Apalagi contohnya? Kalau dulunya suka marah-marah, aku gak suka sama kamu, pukul. Sekarang yang dilakukan apa? Mengasihi teman-temannya. Oh, kamu temanku toh, aku mengasihi kamu. Kalau kamu berbuat salah, kamu minta maaf, ya enggak apa-apa, tak maafkan. Itu artinya bertobat, berbalik dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang Tuhan tidak suka. Apalagi kira-kira contohnya? Nah, sebenarnya banyak sekali adik-adik. Ya, banyak sekali contoh-contoh hal yang jahat yang kadang-kadang kita mungkin lupa. Nah, adik-adik masih ada yang suka seperti itu enggak? Kalau dipanggil mamanya, "Dek, mama tolong dong dibelikan garamnya habis." Males ama. Aku kan lagi nonton YouTube-nya tuh belum selesai. Atau kalau dibilang, "Dek, nanti sore jangan main ya. Kan hujan, nanti kehujanan." Mama mumpung tidur, aku tak menyelinap keluar. Ada ndak yang masih seperti itu? Tuhan suka ndak? Ndak kan? Jangan dilakukan lagi. Ya, seperti orang Niniwe, kita juga dipanggil Tuhan untuk melakukan hal yang benar, menjadi anak yang baik. Ya, kenapa? Ketika kita melakukan hal yang baik, ketika kita melakukan hal yang benar, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Kayak tadi yang dikatakan Bu Mika dan Kak Claudia. Wah, berkat Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Tapi ketika kita berbuat jahat,
Kita misalnya mau menyelinap padahal mama bilang nggak boleh. Wah, harusnya kita tidak sakit karena kehujanan. Tapi karena kita tidak taat pada papa mama, akhirnya pilek deh. Malah nggak bisa, bahkan sekolah online pun nggak bisa karena pilek, pusing. Ya, akhirnya kita jadi sulit untuk menerima berkat Tuhan, merasakan berkat Tuhan atau merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan pengennya, maunya Tuhan, kita bisa merasakan berkat Tuhan karena kita jadi anak yang baik, kita jadi anak yang taat. Nah, kalau sudah melakukan itu semua, kita sudah berhenti untuk melakukan hal-hal yang jahat, kita juga perlu belajar seperti Yunus. Tuhan juga mau loh kita mengingatkan teman-teman kita. Ya, teman-teman kita yang masih suka aku males dengerin papa mamaku. Kita bisa dong mengingatkan, atau adik atau kakak, Kak, jangan seperti itu dong. Ya, itu yang Tuhan mau. Ketika kita sudah menjadi anak yang baik, kita menerima berkat Tuhan, Tuhan juga mau anak-anak yang lain, orang-orang yang lain juga menerima berkat, menerima kasih dari Tuhan. Karena itu, kita juga perlu dong mengingatkan kalau misalnya teman-teman kita mungkin lupa, atau adik kita, atau kakak kita lupa untuk melakukan hal yang benar, hal yang baik. Ya, nah kalau sudah seperti itu, seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 9. Itu nanti jadi aktivitas ya adik-adik, dihafalkan ayat emasnya. Ayo coba dibuka Matius pasal 5 ayat 9. Sudah? Matius di Perjanjian Baru ya. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, kita akan merasakan damai. Dan ketika kita merasakan damai dan membagikan hal itu, mengingatkan teman-teman supaya teman-teman juga bisa merasakan damai dari Tuhan, kita akan merasakan berbahagia karena kita akan disebut anak-anak Allah. Ya, sekali lagi Matius pasal 5 ayat 9. Jadi aktivitas ya adik-adik. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Selamat berlatih, selamat berjuang untuk menjadi anak-anak yang membawa damai, anak-anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Claudia. Betapa kasihnya Tuhan kepada penduduk kota mana tadi ya, Kak Claudia? Niniwe ya, benar. Nabi Yunus dikirim Tuhan untuk memperingatkan penduduk di kota Niniwe, mereka bertobat dan Tuhan mengampuni. Nah, adik-adik, mari kita menyambut firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan, Allahku besar. Bagi
dan perkasa. Adik-adik, jangan lupa tadi ada aktivitas yang kalian bisa kerjakan, menghafal ayat yang tadi sudah disampaikan Bu Nuki. Jangan lupa nanti kalau kalian sudah melakukan aktivitas itu bisa dikirim seperti biasa ke grup sekolah minggu. Nah, Kak Claudia senang sekali ya hari ini kita sudah memuji Tuhan, bersekutu bersama, mendengarkan firman ya yang bagus banget. Sekarang kita akan bersyukur ya kepada Tuhan yang sudah memimpin kita. Mari kita berdoa, adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tolonglah kami Tuhan agar selalu ingat untuk bertobat, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan kami pun bersedia untuk menjadi pembawa kabar damai. Terima kasih Tuhan, lindungi, berkati, dan sertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.